Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qaidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pada malam ini kita salat dan salam mari senantiasa kita ucapkan untuk baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, dan kepada siapapun yang senantiasa berada di atas agamanya sampai hari kiamat kelak. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada kita nanti. Ikhwafillah, ma'asyara al-hadirin wal hadirat, malam ini kita akan membahas salah satu surat yang Allah gambarkan tentang satu keluarga, yaitu surat Al-Masad. Surat Al-Masad disebut juga oleh para ulama dengan surat Tabbat, yang diambil daripada ayat pertama dalam surat ini, atau disebut juga dengan surat Abi Lahab, karena beliaulah yang berperan dalam kisah yang Allah abadikan di sini. Dan uniknya bukan bersama orang lain, tetapi bersama istrinya di dalam memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, surat Al-Lahab termasuk surat yang awal-awal turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia disebut dengan surat Makkiyah, digolongkan kepada surat Makkiyah yang diturunkan kepada Rasul sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Turunnya setelah surat Al-Fatihah, sebelum surat Al-Kautsar. Jadi setelah surat Al-Fatihah maka turunlah surat Al-Masad, dan sebelum surat Al-Kautsar. Nah, ikhwafillah, sebab turun daripada surat ini, dalam riwayat hadis disebutkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas, bahwa menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal Batha. Nabi SAW satu ketika setelah turun perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, setelah turun peringatan dari Allah untuk mengingatkan keluarga dekatnya, maka kemudian keberanian itu muncul, dan dia naik kepada Al-Batha, fasa'ad al-jabal,
tempat yang tinggi di kota Mekah. Lalu kemudian fanada, Nabi memanggil, ya sabaha. Dipanggil, siapa dipanggil? Orang-orang Quraisy. Termasuk berkumpul seluruhnya tokoh-tokoh Quraisy. Orang-orang yang berada di Mekah berkumpul seluruhnya. Karena Nabi orang yang baik, orang yang jujur, amanah. Tidak satupun dari sikap beliau yang tidak disukai oleh masyarakat di masa itu. Wahia kalimatun, satu kalimat yunada biha al-inzar min aduwi qadim. Jadi memang ya sabaha itu sebuah kalimat yang diungkapkan untuk memberikan peringatan musuh akan datang. Nah, itu. Jadi peringatan yang disampaikan Rasul. Bahasa Nabi ini bukan bahasa sini ngumpul, bukan. Ya sabaha. Ini sebuah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kita mesti berkumpul karena musuh akan tiba. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aitum in haddathtukum anna al-aduwa musabbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiquni. Kata Rasulullah SAW, andaikan di balik bukit ini ada musuh yang siap menyerang kita, yang siap menyergap kita secara cepat, apakah kalian percaya dengan ungkapan saya? Di balik musuh ini, andai aku katakan, kata Nabi, di balik musuh ini, di balik bukit ini ada musuh yang siap menangkap kita, menyergap kita. Apakah kalian percaya dengan ungkapan saya? Qalu na'am. Ma jarrabna bika kadiba. Kata para orang-orang Quraisy, kami tidak sekalipun menemukan kamu berdusta, berbohong. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku datang memberikan peringatan kepada kalian bahwa ada azab yang sangat keras di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi memberikan peringatan. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab langsung berkata, ali hadza jama'tana. Kalimat ini kalimat yang menunjukkan penolakan dan bahkan dengan bahasa yang menunjukkan ini sepele sekali gitu ya. Bahasa kita, apakah untuk memberitakan kalimat ini saja engkau kumpulkan kami? Apakah untuk hal yang seperti ini kamu kumpulkan kami di semua orang di kota Mekah ini? Tabban lak. Nah, bahasanya siapa itu? Abu Lahab. Tabban laka. Kata tabban laka, binasa kamu Muhammad, celaka kamu. Ini bahasa Abu Lahab ini. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah. Maka kemudian Allah turunkan surat ini disebabkan kalimat siapa? Abu Lahab tadi. Makanya di dalam sebab turunnya Al-Qur'anul Karim itu ada dua. Sebab turun Al-Qur'an itu ada dua. Pertama, karena peristiwa yang terjadi, kemudian Allah turunkan ayat. Yang kedua, ada pertanyaan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu untuk memberi jawaban Allah turunkan ayat. Kalau surat Al-Lahab ini sebab mana ini? Sebab yang pertama, sebuah peristiwa terjadi, Allah turunkan langsung. Karena ayat Al-Quran ada turun tanpa sebab dan ada turun dengan sebab. Nah, sebab turunnya Al-Quran ada dua. Peristiwa yang terjadi termasuk kisah ini, ketika Nabi menyampaikan bahwa saya datang memberi peringatan kepada kalian, lalu Abu Lahab berkata, alihadza jama'tana tabban laka ya Muhammad. Lalu kemudian Allah turunkan surat Al-Lahab kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi di Madinah bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh melakukan sebuah perbuatan keji yang disebut oleh para ulama hadithul ifki, kisah bohong, kisah dusta. Maka kemudian untuk membebaskan bahwa Aisyah tidak melakukan perbuatan itu, Allah turunkan surat di dalam memberikan pembelaan terhadapnya. Itu peristiwa. Ada yang sebab kedua itu adalah pertanyaan, seperti mana kisah di dalam surat At-Tahrim misalnya,
atau dalam surat Al-Mujadalah, dalam surat Al-Mujadalah seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang suaminya yang menzihar dia. Maka kemudian Allah turunkan surat Al-Mujadilah atau Mujadalah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini tentang sebab turunnya surat Al-Masad atau dikenal juga dengan surat Al-Lahab. Nah, dalam riwayat yang lain, annahu qama yanfudu yadayhi wa ja'ala yaqul. Di dalam riwayat yang lain, Abu Lahab ini berdiri kemudian menunjuk tangannya kepada Nabi SAW, lalu dia berkata kepada Nabi, tabban laka sa'irul yawm. Celaka kamu wahai Muhammad seluruh harinya. Tidak cukup, seluruh hari kamu celaka ya. Alihada jama'tana fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah. Inilah beberapa riwayat yang bisa kita sebutkan pada majelis kita ini. Nah, kalau kita lihat ikhwah fillah, dakwah Rasulullah SAW yang disikapi oleh keluarganya, khususnya pamannya, itu terbagi kepada 3 kondisi. Sikap paman-paman beliau terhadap dakwahnya Rasulullah terbagi kepada 3 kondisi. Yang pertama adalah yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membelanya. Ini yang pertama, ini golongan siapa yang tahu di antara paman Nabi? Hamzah. Yang kedua Al-Abbas, termasuk Al-Abbas dan Hamzah. Hamzah afdal min Abbas. Islamnya Hamzah lebih dahulu daripada Al-Abbas. Dan Hamzah digelar dengan Asadullah wa Asadu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Nabi mengatakan khairus syuhada'i Hamzah. Bayangkan itu pengakuan Nabi SAW terhadap Hamzah. Dan paman ini, ya, yang pertama adalah pamannya yang menyokong dakwahnya, yang mensupport dakwahnya dan langsung beriman kepadanya. 2 dari pamannya beliau, Al-Abbas, kemudian Hamzah. Yang kedua, yang mendukung dan menyokong dakwah Rasulullah tetapi dia tidak beriman. Siapa dia? Abu Talib. Tidak beriman. Tapi Masya Allah, ya, seluruh ujian yang didapati oleh Nabi SAW, beliau berdiri dan dia membela Nabi SAW. Ya, kisah masyhur, kita ulang lagi ya, kisah masyhur yang datang pemuka Quraisy datang kepada Nabi SAW, tidak bisa, kemudian datang kepada pamannya, ya, sehingga pamannya pun berusaha untuk datang, dia mencoba menyampaikan, tapi ya, itulah bahwa Nabi SAW tetap di dalam dakwanya menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah yang memusuhinya sekaligus ya ingkar dan tidak beriman kepada. Inilah Abu Lahab ini. Nah, ini Abu Lahab insyaallah akan kita sampaikan. Abu Lahab huwa ahadu a'mamin Nabi. Beliau termasuk paman-paman Nabi. Nama Abu Lahab Abdul Uzza. Namanya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Istri beliau digelar atau disebut juga dengan Ummu Jamil, gelarnya. Kunyahnya Ummu Jamil. Abu Lahab itu gelar dia. Kunyahnya Abu Lahab. Sebenarnya kunyah yang dipakai adalah Abu Utaibah. Karena anaknya Utaibah. Utbah Utaibah. Tapi lebih masyhurnya dengan Abu Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Karena sebagian tafsir mengatakan wajahnya atau raut wajahnya memerah, menyala-nyala begitu, kena putih. Lalu kemudian disebut nama aslinya Abdul Uzza dan masyhur dengan sebutan Abu Lahab. Ya. Istrinya Arwa binti Harb bin Umayyah, tapi digelar dengan atau disebut dengan kunyah Ummu Jamil. Inilah kedua pasangan suami istri yang kompak tetapi di dalam kemaksiatan, di dalam kedurhakaan dan memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tarik potret keluarga di dalam Al-Qur'an itu, Allah sebutkan 4 kondisi. Yang pertama, suami istrinya saleh, ya, dan saleh. Nabi,
kemudian didampingi oleh seorang istri yang baik, ya seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah lain adalah kisahnya ya Imran yang disebut dengan Ali Imran di dalam surat ketiga di dalam Al-Qur'anul Karim. Seorang suami yang baik, seorang istri yang baik, dan melahirkan anak yang baik, itu Maryam. Bahkan grafik dari keturunan ini meningkat. Imran itu biasa, orang saleh. Istrinya ya orang baik. Lahir ya seorang wanita yang salihah bernama Maryam. Maryam, subhanallah, wanita yang melahirkan tanpa suami, tidak ada suaminya. Allah pilih dia untuk melahirkan seorang hamba Allah yang taat, ya, wa kana ya wa barran biwalidati. Kan doanya yang disebutkan ya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati, ya, dan sangat taat kepada ibunya, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini yang pertama. Potret yang kedua adalah potret di mana suaminya yang baik, istrinya yang tidak taat dan patuh. Ini kisah Nabi Hud, Nabi Lut, dan Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam surat At-Tahrim Allah kisahkan itu. Nah, dia seorang nabi tapi istrinya tidak beriman, tidak patuh dan tidak taat. Dan yang ketiga kebalikannya, seorang istri yang taat beriman tapi memiliki suami yang tidak patuh dan taat itu. Naam, Fir'aun memiliki seorang istri yang taat, yaitu Asia, dan ujungnya juga ya bagaimana Asia meminta kepada Allah agar Allah berikan kepadanya ya rumah di dalam surga. Nah, yang keempat adalah kebalikan dari yang pertama, kedua-duanya tidak baik. Inilah potret keluarga Abu Lahab ini. Nabi SAW dihina oleh suaminya. Ya, Abu Lahab berjalan ke sana, ya, ke arah utara, menceritakan Rasulullah. Istri berjalan ke arah selatan, menghina Rasulullah. Kompak, start dari rumahnya. Jadi mereka komunikasi sangat lancar dan mereka sangat kompak di dalam memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diriwayatkan bahwa ketika mereka mendengarkan bahwa ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Jamil mendatangi siapa? Mendatangi Nabi. Ummu Jamil ketika mereka tahu bahwa ada satu surat turun kepada mereka, ya, khususnya kepada suaminya disebut Abu Lahab, maka kemudian Ummu Jamil yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sedang duduk di Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan di tangannya Ummu Jamil, Arwa, ya, istrinya Abu Lahab, ada sebongkah batu yang ingin dilemparkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia melihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia bertanya kepada Abu Bakar, "Mana sahabatmu itu?" Padahal Rasulullah di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqalat ya Abu Bakr, "Ballaghani anna sahibaka yahjuni. Wallahi law wajadtuhu la darabtu bi'adal fath." Kalau aku temui dia, dapatkan dia, aku lemparkan batu ini kepadanya. Masya Allah. Lalu kemudian summan sarafat, dia pergi meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ama taraha ya ra'atka?" Enggak nampak engkau tadi dia Rasul? Bayangkan apa kata Nabi SAW? "Ma ra'atni." Dia tidak nampak saya. Laqad akhadallahu basara anni. Allah telah mencabut penglihatannya dariku. Bayangkan,
bagaimana Allah menjaga siapa? Nah, sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu. Ikhwafillah, begitulah ya kejahatan pemujamin ini. Di dalam banyak riwayat, ini kita akan bahas satu persatu dari ayat ini. Kenapa disebut dengan hammalatul hatab? Itu disebutkan oleh para ulama 3 bentuk penafsiran dalam ayat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat demi ayat di dalam surat Al-Masad ini ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat ini adalah doa ya, halakat wa khasirat. Doa kehancuran, doa kerugian. Untuk siapa? Untuk kedua tangan Abu Lahab. Kenapa disebut tangan Abu Lahab? Kenapa tidak disebut Abu Lahab langsung? Kenapa disebutkan oleh Allah yada Abi Lahab? Nah, siapa dari jemaah yang bisa jawab? Kira-kira dalam pembahasan ini bisa kita pahami ya bahwa di dalam ini namanya disebut oleh para ulama zikrul ba'di yuradu bihi ya, zikrul ba'd ya, menyebutkan sebagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Yuradu bihil kull. Nah, maksud disebutkan separuh tapi maksudnya adalah keseluruhan Abu Lahab. Bukan kedua tangan Abu Lahab saja yang didoakan hancur binasa. Kenapa kira-kira? Karena kedua tangan beliaulah yang paling banyak bergerak, berbuat untuk menghina, merendahkan, menyakiti siapa? Disebutkan oleh Allah, tabbat yada abi lahab. Ya. Halakat wa khasirat. Ya. Maka ifafillah rahimakumullah, waqad tabba wa halaka wa khasir. Fal jumlatul ula du'a'u alaihi. Kalimat pertama ini tabbat yada abi lahab, ini doa bagi Abu Lahab. Doa kehancuran, kebinasaan ya dari Allah tabaraka wa taala untuk dia. Yang mengatakan binasa bagi Abu Lahab siapa? Allah. Allah yang menciptakan dia. Karena sampai pada puncak keburukan ya, puncak permusuhan yang telah ia perlihatkan kepada kekasihnya baginda kita alaihi salatu wassalam. Fal jumlatul ula du'a alaihi bil halak wal khusran. Wal jumlatul tsaniyah maksudnya kata watab ikhbar an hadha du'a qad istujiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar telah bina. Itu dia maksudnya. Penguat bahwa watab ini adalah khabar yang menunjukkan bahwa apa yang didoakan untuk Abu Lahab benar-benar telah terjadi. Dia telah binasa dan hina. Itu. Makanya jangan sampai kita berbuat ya keburukan kepada orang. Makanya dakwatul mazlum mustajab. Didoakan oleh orang yang terzalimi itu bahaya. Karena laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah dengan apa yang ia minta. Mustajab. Dakwatul mazlum. Maka Nabi SAW di sini terzalimi. Dan sekaligus kata para ulama dari ayat pertama ini membuktikan bahwa Rasulullah berada di atas kebenaran. Kenapa? Karena yang dimusuhi oleh Abu Lahab sudah bina. Orang yang datang mencela Nabi Muhammad ya telah binasa. Berarti yang binasa itu orang yang tidak benar. Dan yang dijaga oleh Allah itulah orang yang benar. Maka ikhwafillah wa annal khusran qad nazala bihi fi'la, bahwa kerugian ya, kehancuran, kebinasaan benar-benar telah terjadi pada Abu Lahab itu sendiri. Inilah yang pertama. Oleh ikhwafillah, tidak ada kerugian yang paling rugi ketika kita ya binasa dalam dosa yang menentang agama ini. Ini adalah kerugian besar. Kalau kerugian di dunia dari usaha, dari bisnis, itu hal biasa. Tapi ketika dicabut hidayah atau ketika tidak masuk
hidayah ke dalam hatinya, itu adalah kerugian besar. Kerugian besar. Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan nikmat Islam ini, atau mungkin dulu dia Islam lalu kemudian dicabut oleh Allah hidayah dari hatinya, ini juga rugi. Nah, Abu Lahab termasuk, dan banyak dari saudara-saudaranya. Ketika Nabi SAW diutus, ya, Hamzah tidak beriman, tapi dia setelah melihat, menyaksikan, dia masuk Islam. Al-Abbas juga demikian, awalnya tidak Islam, tapi setelah itu dia masuk Islam. Maka Abu Lahab bukan hanya sekedar ya menghina, menentang, ya, tapi dia sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keponakan dia. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, tidak ada kerugian yang paling besar daripada kerugian seseorang yang tidak mendapatkan hidayah, tidak beriman kepada Allah. Kalau kerugian ya dalam bisnis, urusan dunia, memang itu menyakitkan, tapi yakinlah di saat harta kita diambil oleh orang secara zalim, Anda akan beruntung di hari kiamat. Akan ada hakim yang maha adil dan ada mahkamah yang sangat adil. Disitulah kita akan mendapatkan hak kita. Di situ kita akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Kerugian di dunia dari sisi harta, dari sisi kekayaan, dari sisi itu biasa. Tapi kemudian ketika hilang hidayah, hilang keimanan, hilang kebaikan dalam diri kita, itu adalah kerugian yang besar, yang sulit untuk kita bandingkan dengan nilai apapun di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat ini, ya, atau sebelum itu kita sebutkan wal muradu bil yadain huna dzatuhu wa nafsuhu. Maksud ya bukan hanya kedua tangan beliau yang binasa, tapi maksudnya adalah dia sendiri. Abu Lahab itu sendiri. Ya, min babi itlaqil juz' wa iradatul kull. Ini masuk pada pembagian memberikan atau menyebutkan sebagian, tapi maksudnya keseluruhan. Naam. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ini ikhwafillah menjelaskan tentang apa yang telah ia kerjakan di dunia, apa yang telah ia usahakan di dunia ini, karena memang mereka adalah para pemuka-pemuka yang hebat, kaya raya, tokoh yang dipandang, yang disegani, ya, hartanya banyak. Makanya di antara makna hamalatul hatab itu nanti bahwa ternyata Ummu Jamil berkeliling di kota Mekah itu memakai kalung besar. Saya akan jual kalung saya ini untuk membiayai ya permusuhan kepada Nabi SAW, untuk membiayai dalam ya menghambat dakwah. Itu salah satu maknanya. Saya akan sebutkan insyaallah. Oleh ikhwafillah, bahwa apa yang ia dapatkan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ingat, di antara yang bisa kita banggakan di dunia ini adalah harta kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di hari kiamat itu, hari di mana kata Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak lagi berguna harta dan anak keturunan. Tidak lagi berguna. Makanya ikhwafillah, harta anak sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah kan sandingkan antara harta dan anak itu banyak kali dalam ayat Al-Qur'an. Dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak, dan penyebutan seringnya Allah dahulukan harta daripada anak. Karena kata para ulama, pada harta itu ada keindahan. Makanya indah kalau orang punya harta. Sudah apa pula buat tapi kayu indahnya. Iya. Sudah apa pula gayanya. Tapi kosong dompet. Pohon yang tidak indah kehidupan kita. Maka itu kata para ulama, karena pada harta itu fihi jamal, ada keindahan. Dan kemudian kenapa
Allah sebutkan juga anak karena pada anak itu ada kekuatan, ada kebanggaan dan kekuatan. Makanya subhanallah, kalau anak sudah besar, sudah jadi entah pejabat mana atau punya posisi di mana, sering orang mengatakan itu anak saya. Yang dulu paman pun tidak tahu tu kemana waktu ketera, itu kemenangan. Nah, itulah. Karena merasa bangga, merasa kuatnya. Walaupun tidak jumpanya hanya di Facebook, atau kemenangan. So, begitulah. Orang bangga dengan ketika dulu keponaan yang sekolah tidak ditengok-tengok, gitu kan? Nah, kini semua mengatakan kalau itu adalah keponaan saya dan seterusnya. Atau sebaliknya, kalau pamannya hebat gini, gitu kan? Maka itu adalah paman saya atau paman Dean, kan begitu. Nah, begitulah manusia. Harta dan anak selalu menjadi sandingan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka itu ikhwafillah, Allah menyebutkan sesuatu yang dibanggakan oleh Abu Lahab, harta. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya sedikit pun. Dari apa yang telah ia dapatkan dari harta yang banyak, dari usaha yang sangat banyak, la yanfa abadan. Tidak akan berguna bagi dia sedikit pun. Begitulah Allah gambarkan Abu Lahab dengan kehancuran dia. Dikiranya mereka bisa membeli keselamatan dengan harta, bisa mendapatkan kebahagiaan dengan harta, bisa mendapatkan keselamatan dari azab Allah dengan hartanya. Maka di sini ikhwafillah rahimakumullah, la yughni anhu min azabillahi syai'a, bahwa Abu Lahab tidak akan selamat dari azab Allah. Ai anna Aba Lahab la yughni anhu maluhul katsir, harta yang banyak yang ia punya tidak akan ada manfaat bagi dia. Wa kasbuhul wafir min hitamid dunya, dan usaha-usaha yang punya, bisnis-bisnis dia yang dimiliki di kota Mekah, min hitamid dunya, dari keindahan dunia, dari segala keselamatan, dari bentuk-bentuk bisnis yang sangat banyak, lan yughni anhu syai'an min adzabillah. Itu semua bisnis yang ia tekuni, harta yang telah ia kumpulkan, tidak akan bisa menyelamatkan seseorang atau dia dari azab Allah. Au syai'an min intisari risalatillah ta'ala fil ardi, atau harta yang ia punya atau kuasa yang ia miliki tak akan bisa menghalangi berkembangnya dakwah Islam di kota Mekah. Kan banyak orang ini Pak, hari ini dengan hartanya dia bisa menghentikan dakwah, dia bisa menghalangi dakwah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala wa nasiru nabiyhi wa muayyiduhu bi ruhim min. Nah, ikhwafillah. Wa ta'biru bil madhi, Allah mengungkapkan ma'aghna li tahqiqi wuqu'i adam al-ighna. Kenapa Allah menyebutkan dengan fi'il madhi di sini? Ma'aghna. Ma'aghna di situ adalah fi'il madhi, aghna. Di sini dijelaskan li tahqiqi wuqu' adamil ighna. Ini untuk menyebutkan dia benar-benar tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari hartanya itu. Ridhiqafillah rahimakumullah, inilah kondisi Abu Lahab yang didoakan kebinasaan bagi dia, dan benar-benar kebinasaan itulah terjadi padanya. Dan Allah menyebutkan sesuatu yang dia banggakan itu dengan harta yang ia punya. Allah patahkan subhat keyakinan dia, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya sedikit pun. Maka ikhwafillah, kalau hari ini di antara jamaah punya harta, punya rezeki yang Allah berikan, jadikan dia sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama di dalam berjuang untuk Islam ini. Kita berdakwah butuh kekompakan, berdakwah butuh kebersamaan. Yang kaya dengan hartanya, yang berilmu dengan ilmunya, yang kuasa dengan kekuasaannya, yang memiliki kedudukan dengan kedudukannya, yang punya kebijakan dengan kebijakannya.
Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, dikelilingi oleh orang-orang yang hampir semua memiliki bagian itu tadi. Orang-orang kaya, para donatur-donatur, Utsman radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, seorang negarawan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, seorang jenderal pemberani siapa? Khalid bin Walid, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan semua punya. Dan kita mesti bersama-sama untuk merajut dakwah ini. Kerja dakwah bukan kerja sendirian. Kerja dakwah bukan kerja perorangan. Membutuhkan kebersamaan, membutuhkan persatuan, ya, membutuhkan keberanian di dalam mewujudkan cita-cita dakwah ini. Alhamdulillah, ini pesan untuk kita semuanya. Yang punya harta, jadikan hartanya akan menolong dia nanti di hari kiamat kelak. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ya, di dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam ini meninggal dunia, terputuslah seluruh kebaikan kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyatin, ini harta, Pak. Sedekah jariyah itu kata Imam Suyuti adalah wakaf, harta yang diwakafkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Bicara tentang harta, kalau dulu harta kata orang tidak bisa dibawa mati, sekarang kita katakan harta bisa kita bawa mati dengan cara diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya baca kitab Auqafus Sahabah, Auqafun Nabi was Sahabah, wakaf-wakaf Nabi dan para sahabat, ya, maka rata-rata wakaf para sahabat itu bangunan. Yang mereka punya adalah rumah. Yang mereka punya ada 2-3, itu semua, ya, setelah mereka pakai apa yang mereka gunakan, sisanya mereka wakafkan. Mereka wakafkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanah. Rasulullah SAW mewakafkan tanahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewakafkan tanahnya. Ketika itu Umar datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini tanah saya di Khaybar. Ini tanah kebun terbaik saya. Kebun terbaik saya yang saya miliki, kebunnya di Khaybar." Maka diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi nasihat untuk dari kami dan kita semua para jamaah sekalian, jika dia punya harta, maka jadikan hartanya bisa menolongnya nanti di hari kiamat kelak melalui program yang diusung atau yang disebut atau ibadah yang sering kita sampaikan, baik melalui jalur wakaf, infak, sedekah dan sebagainya. Wakaf itu adalah sesuatu yang kita kembalikan kepemilikannya kepada Allah, sehingga harta itu tidak boleh dihabiskan, ya, dan harus dijaga, dipelihara oleh orang-orang yang menjadi nadir daripada harta wakaf tersebut. Maka wajib dijaga ainnya, bendanya, sehingga dia bermanfaat sampai hari kiamat kelak, sampai, ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bangunan itu, ya, untuk kebaikan-kebaikan. Nah, ikhwafillah, kita dengarkan azan. Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu وبعثنا محمد الذي وأتأنك اللهم ارحمنا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sayasla naran dzata lahab. Kemudian dia akan masuk kepada neraka dzata lahab. Di sini dijelaskan oleh para ulama, ini adalah bayan lil aqibati sayyi'ati allati tantadhiru. Ini adalah akibat buruk dari perbuatan yang telah ia kerjakan dan dia tunggu. Ba'da hadzal dzam wat ta'nibi wal wa'id, maka Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api syadidatul hararah, yang sangat panas sekali, yang membakar wajah dan tubuhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat itu, sifat api itu dengan dzata lahab li ziyadati taqriril al-munasib baina ismihi wa kufri, agar ada ketersesuaian antara azab yang ia terima dari api yang menyala-nyala dengan kunyah dan panggilan ketika hidup. Abu Lahab disebut juga ketika azabnya nanti la zatu lahab atau dzata lahab. Ikhwafillah. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istrinya yang menyertai dia, yang selalu bersama dia di dalam memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada ayat 1 sampai 3 itu tentang kisah Abu Lahab. Dan ayat yang keempat sampai ayat yang kelima itu adalah tentang istri beliau, wa mura'atuhu hammalatal hatab. Nah, di sini ikhwafillah, dan istrinya, istri beliau Ummu Jamil, namanya adalah Arwah binti Harb. Maka ada 3 makna yang disebut oleh para ulama hammalatal hatab. Ada 3 makna. Yang pertama adalah hammalatul hatab, dialah yang wanita yang selalu namam, yang selalu an-namimah. Apa itu an-namimah? Wanita yang selalu mengadu domba antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka hati-hati dengan orang namam.
Banyak sekali hadis Nabi yang menunjukkan ancamannya. Di antaranya la yadkhul jannata qattat. Tidak masuk surga orang yang suka namimah. Namimah itu apa? Naklul kalam minan nas ilan nas ala wajhil ifsad. Dia membawa ungkapan dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan dia ini. Dia ini orang nggak suka kepada si fulan, tahu dia, maka dia tahu sahabat dekatnya, membuat cerita kepada orang itu agar dia benci kepada kawan. Itu namanya namimah. Bahkan bahaya namimah itu tidak akan masuk surga. La yadkhul jannata qattat. Hati-hati yang punya penyakit ini. Yang kedua kata Nabi SAW dalam kisah yang kita dapatkan, innahuma la yu'adzaban. Ketika Nabi melewati kuburan, maka Nabi mengatakan mereka ini sedang diazab. Diazab bukan karena dosa besar. Yang satu yamshi bin namimah. Yang satu kata Nabi kebiasaan suka mengadu domba orang ketika hidup. Yang kedua la yastatiru minal baul, yang tidak menutup bila terasa buang. Tidak menutup dirinya, tidak mencari tempat yang tertutup dari pandangan orang. Orang tidak ada rasa malu buang air dimanapun. Nah, hati-hati dengan sikap seperti ini. Nah, kemudian ya inilah sebab kenapa mereka berdua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ungkapan para ulama tentang bahayanya orang pengadu domba. An-namam yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu as-sahiru fi syahri. Orang yang mengadu domba itu bisa merusak hubungan dua sahabat dalam 1 jam, yang tidak bisa dirusak oleh tukang sihir selama satu bulan. Karena bahaya sekali racun yang dibawanya. Yang dibawa, yang disampaikan adalah racun. Bisa akan merusak hubungan yang akrab, yang mereka pergi berdua, kemudian sahabat yang sudah saling mengenal cukup lama dan cukup terbuka dalam berbagai macam ya urusan. Maka datang orang yang membawa berita yang tidak baik, sehingga dengan waktu yang tidak lama bisa merusak hubungan itu. Maka jemaah ini ya hati-hati. Ya, kalau ada orang-orang yang punya bibit-bibit seperti ini, ya kita nasihati bersama-sama. Jangan sampai merusak hubungan ukhuwah kita bersama. Ya, hubungan ya, yang telah kita bangun dengan ilmu, kemudian datang merusak ya dengan satu kalimat, merobohkan kebaikan yang sudah ada, menghancurkan ya persaudaraan yang sudah dibangun selama ini. Maka masing-masing kita berusaha menjaga diri, menjaga lisan, jangan suka mengadu domba orang. Kalau ada sesuatu yang terdengar, kita punya cara ya, dengan di dalam Islam ini disebut dengan tabayyun. Tak ada salahnya untuk datang kepadanya dan datang dengan wajah untuk mencari kebaikan, ya, datang untuk menanyakan kepadanya, apa betul begini-begini, tabayyun kan, dijelaskan, datang kepadanya. Jangan cerita kepada ya, dapat berita, bawa berita ini ke orang lain. Yang masalah si fulan, tapi untuk memastikan masalah itu kepada orang lain. Kalau bahasa kitanya, titipan uang bisa berkurang, kalau bahasa bisa bertambah dia. Maka ikhwafillah, dari mana sumber berita, cari, datangi, dan lihat ya, kalau ada kebenaran dari apa yang disampaikan, ya kita luruskan. Kalau tidak, ya maka kita nasihati orang yang mengatakan. Ini yang pertama. Jadi ternyata istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, adalah suka ya namimah. Dia merusak hubungan Nabi dengan para sahabat, tapi tidak berhasil. Hammalatul Hatab itu adalah dia selalu datang berjalan membawa ya an-namimah ya wa isya'atus su' haula Rasul. Ya, dia datang membawa berita-berita buruk tentang Rasulullah SAW. Ya, fa innahu yuqalu liman yamshi bin namimah yufsid bainan nas. Yang kedua, makna hammalatul hatab di sini adalah di mana dia
setiap kali berjalan membawa duri, membawa ranjau. Di mana jalan yang dijalani oleh Rasulullah, di situ dia telah meletakkan ranjau. Baik pagi, baik petang, baik malam. Dia sudah tahu di mana Nabi lewat, jalan mana Nabi SAW ke masjidnya, maka di situ sudah diletakkan ranjau oleh Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini. Begitu busuknya, begitu permusuhannya, begitu bencinya dia kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, dia di sini ya, bahwa dia berjalan kemana-mana membawa kalung yang besar di lehernya, yang membawa kalung yang besar. Kemudian dia mengatakan bahwa saya akan jual kalung saya ini untuk membiayai permusuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Ada 3 maksud daripada ayat Hammalatul Hatab ini, di mana pertama tadi dia berjalan dengan namimah, yang kedua dia dimanapun dia berjalan di situ dia telah meletakkan ranjau dan duri ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dia membawa kalung, kemudian dia mengatakan saya akan jual kalung saya untuk membiayai permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian ya, inilah kondisinya imra'ah. Nah, ini kalau kita belajar kembali bahasa Arab ya, penyebutan istri itu ada disebut dengan 2, zaujun dan imra'atun. Zauj disebut atau zaujatun disebut untuk pasangan kita yang salihah, istri yang baik, secara akhlak mulia, perilaku ya sangat baik, dan kesehatan diri pun baik. Itu disebut dengan zauj. Seperti mana Allah katakan kepada istrinya Adam alaihissalam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, tinggallah kamu dan keluargamu di dalam surga. Adapun untuk penyebutan seorang istri yang tidak sempurna secara akhlakul karimah, ya walaupun fisiknya sempurna, akhlaknya tidak baik, bahkan ya ketidaksempurnaan itu diukur dengan ketidakberimanan dia. Wanita yang tidak beriman itu tidak sempurna, ya. Maka disebutlah dalam ayat ini tidak wa zaujatuhu, ya, tetapi wa mura'atuhu. Kalau kita lihat lagi, misalnya seperti kisahnya Nabi Nuh dan kisah Nabi Lut alaihissalam, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Di sini ada kecacatan dari sisi akidah, keyakinan dari istri Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam, maka disebut oleh Allah dengan sebutan imra'atun. Ya. Begitu juga dengan istrinya Nabi Zakaria alaihissalam, ya, ketika disebutkan oleh beliau wa kanat imra'ati aqira, istri saya mandul. Nah, termasuk penyebutan kata untuk imra'atun adalah kekurangan pada sisi itu, ya, pada kekurangan pada sifat yang mana dia tidak bisa ya melahirkan keturunan. Nah, disinilah wa imra'atuhu hammalatal hatab, istri beliau ini adalah disebut oleh Allah imra'ah karena memang cacat dari sisi akhlaknya, cacat, kemudian dari sisi ya keimanannya cacat. Kalau anak, banyak anaknya. Jadi anaknya Abu Lahab ini banyak. Bahkan ada yang nikah dengan anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam. Makanya ketika tahu bahwa anaknya nikah dengan anak Nabi, kata dia, ya haram bagi saya untuk melihat wajahmu. Kalau kamu menganggap ya saya adalah bapakmu, ceraikan istri anak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah katakan fi jidha hablum mim masad. Nah, di sini ikhwah fillah
makna ayat ini adalah ziyadatun fi tabsyi'i suratiha. Ini ditambah lagi kondisi buruknya kondisi istri Abu Lahab, wa tahqiri hayatiha. Di sini maknanya adalah fi jidiha, di sini ya, lehernya ya, hablun min masad, ada tali dari masad. Ya, dari kalau di sini disebutkan adalah al-jid itu al-unuq, ya lehernya. Al-masad al-lif al-matin alladhi futila bisyiddah, itu tali yang kuat kokoh yang diikat dengan keras ya. Hablun mamsud ay maftulun fatlan qawiyya, ya tali yang diikat di lehernya. Apa maknanya? Bahwa Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, dan begitu juga istrinya yang telah berjalan dengan namimah atau meletakkan duri-duri di jalan yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah tambahkan kehinaan pada mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk mengalungkan di leher istrinya tali yang sangat keras, diikat dengan ikatan yang kuat, ala sabilil idlali wal ihanati la, untuk menghinakan istrinya ini. Lianna kanat fid dunya taz'um annaha min banatil asrafil akabir, karena di dunia termasuk dia yang mengaku bahwa dia adalah keturunan orang hebat. Makanya nasab tidak akan bisa menolong dia di hari kiamat kelak kalau tidak beriman. Ya. Man bata'a bihi amalu lam yurfa' bihi nasabu, kata Rasul. Yang amalnya sedikit tapi ya tidak beriman, yang amalnya sedikit tidak akan bisa diangkat, didongkrak oleh nasab. Saya keturunan ini begitu. Yang hari ini heboh kan? Ya, Habib. Ya, pokoknya tidak bisa, boleh. Silakan kalau memang menzuriatin Nabi ya. Masing-masing orang ya bisa mengklaim dan masing-masing orang bisa berbangga. Tapi ingat, ya kalau cucu Nabi, keturunan Nabi tidak ya sesat ya, tetap saja ini paman Nabi, tidak beriman, tidak masuk surga. Seperti Abu Lahab ini. Ikhwafillah. Terakhir kita tutup dengan kesimpulan yang pertama. Perhatikan ayat ini. Ya, surat ini adalah bukti kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah memberi tahu kepada kita tentang ya kehancuran dan kebinasaan Abu Lahab dan istrinya. Mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kemudian inilah akibat dari orang yang menentang dakwah Islam, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa akan berakhir dengan kehinaan dan kehancuran serta kebinasaan. Maka mari kita menjadi orang-orang yang mengambil bagian dari dakwah ini, ya, mengambil bagian dari Islam ini untuk kita dakwahkan. Ya, apa yang bisa kita lakukan. Harta kita lakukan. Ya, kemudian sikap kita, jangan kita rusak dakwah ini oleh sikap kita. Ini terkadang ya oleh sebagian orang dakwah ini menjadi dibenci banyak orang. Sikap dia, perorangan. Maka yang sudah ngaji, yang seharusnya ya semakin baik akhlaknya, semakin baik lisannya, semakin baik sikapnya. Jangan rusak dakwah ini oleh sikap kita. Itu saja. Maka mari kita sama-sama perbanyak ilmu dan kita amalkan. Kita jaga dakwah ini. Kita mungkin tidak banyak bisa kita berikan, tapi paling tidak harum Islam ini dengan sikap kita. Oh, ternyata ini orang muslim itu. Oh, ternyata ini orang yang sudah ngaji itu. Kita bisa melihat kebahagiaan orang melihat sikap kita karena akhlak kita. Jangan nanti orang yang ngaji di Musadrejar itu hutang tak dibayar gitu. Ya. Maka ikhwafillah, jangan rusak dakwah ini oleh sikap kita. Ya, jangan rusak dakwah ini oleh sikap kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terima kasih atas perhatian dan semoga Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita dan pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Sunnah, belajar agama baru alim.